Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di rubrik Fikih Muamalah Iqtisadiyah atau Muamalah Ekonomi. Kali ini kita mau bahas tentang kredit motor dan mobil. Berapa dari kita yang punya kendaraannya dari kredit? Kayaknya sebagian besar kalau mobil kali ya, hampir dapat dipastikan belinya kredit. Kalau motor banyak sih yang bisa beli second dan akhirnya beli tunai. Tapi kalau saya lihat kiri kanan depan belakang nih, hampir banyak banget tetangga yang bisa nurunin motor baru karena DP-nya paling cuma 500.000 gitu ya, dan mereka belinya secara kredit. Saya mau bahas sebenarnya apa sih hukumnya beli motor atau mobil secara kredit. Jadi teman-teman harus lihat dulu bahwa hampir keseluruhan akad yang digunakan dalam jual beli motor secara kredit melalui dealer adalah akad leasing ya. Dealer biasanya hanya perantara aja sih, tapi biasanya pasti ada bank atau lembaga finance yang terlibat. Leasing itu artinya itu sewa beli gitu ya, sewa beli, atau kalau dalam bahasa Arab disebut ijarah muntahiyah bitamlik, sewa yang berakhir dengan kepemilikan. Maksudnya apa? Maksud dari jual beli motor secara kredit gini yang biasanya melalui developer dan lalu ada lembaga finance yang terlibat, baik itu bank atau beberapa lembaga finance yang kayaknya rata-rata teman-teman pasti tahu lah ya, namanya itu agak terkenal banget. Jadi cicilan itu, cicilan per bulannya, misalnya saya contohin motor gitu ya, motor harganya 20 juta, dicicil misalnya 5 tahun gitu ya, maka cicilan itu akan dihitung sebagai cicilan sewa gitu. Baru nanti di akhir ketika teman-teman bisa menyelesaikan semua proses cicilannya, akan dianggap sebagai cicilan dari pembelian begitu. Jadi apa konsekuensinya? Konsekuensinya kalau teman-teman berhenti di tengah jalan dengan asumsi tidak berhasil untuk menyelesaikan proses cicilan sampai 5 tahun, maka motor tersebut akan disita. Loh, berarti uangnya selama ini udah masuk dianggap apa? Dianggap sewa. Nah, jadi mereka hanya akan menganggap bahwa uang teman-teman yang masuk itu dianggap sebagai cicilan pembelian kalau teman-teman lunas. Tetapi kalau teman-teman berhenti di tengah jalan, nggak berhasil menyelesaikan pelunasan, maka dia akan dianggap cicilan sewa. Motor atau mobil kita akan disita, dan kita apa yang sudah kita masuk ke bank atau ke lembaga finance itu akan hilang begitu saja. Di dalam Islam atau beberapa lembaga finance yang mengaku syariah, ada mereka mengistilahkan dengan ijarah muntahiyah bitamlik gitu. Jadi semuanya adalah cicilan sewa, tapi di akhir akan ada proses serah terima menjadi kepemilikan ketika berhasil melunasi. Saya contohin ya, sebenarnya ketika kita beli mobil secara kredit gitu ya, setelah serah terima dari dealer itu menurut banyak sekali pakar, mobil tersebut sudah kehilangan harga 9-11%. Artinya kalau teman-teman jual lagi, kurang lebih harganya pasti berkurang dari total nilai yang teman-teman dapetin. Misalnya harga 300 juta, pasti sudah jadi 270-an juta gitu, padahal itu baru diterima gitu ya. Nah, setelah setahun pertama itu nilai dari mobil tersebut sudah turun 15-20%. Setelah 5 tahun teman-teman baru aja ngelunasin itu mobil, kalau nggak dijaga dengan baik, ataupun kalau dijaga dengan baik, maka menurut penelitian nilainya akan berkurang 35-50%. Jadi teman-teman baru aja selesai nih nyicil, tapi ternyata harga mobilnya ketika dijual lagi hanya 50% dari total nominal nilai awal dari mobil yang teman-teman cicil. Jadi kita rugi banget dua kali kan. Pertama, rugi dari sisi sudahlah kita kesusu, keburu-buru gitu ya, pengen punya mobil, sebenarnya kita belum punya kemampuan, akhirnya nyicil lama banget. Dan yang kedua, ketika sudah lunas ternyata nilai finansial dari mobil itu nggak nyampe 50%. Dan yang ketiga yang lebih parah lagi, kita akan terlibat dalam aktivitas ribawi, karena pada cicilan itu pastilah ada riba. Kalaupun tidak ada riba, misalnya kita terlibat dengan lembaga finance yang syariah, nyata-nyata mereka melakukan aktivitas tersebut dengan leasing atau ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah muntahiyah bitamlik itu sebagaimana yang tadi saya sebutin di awal, hampir sama aja sih dengan leasing di konvensional. Jadi akan dianggap sebagai cicilan sewa sampai teman-teman bisa melunasinya, baru ada proses serah terima kepemilikan. Salahnya di mana? Salahnya ini berarti ada dua akad dalam satu transaksi, yaitu akad jual beli dan akad sewa. Dan dalam Islam nggak boleh loh ya ada dua akad dalam satu transaksi. Rasulullah SAW sudah menyampaikan bahwa haram safqatain fi safqatin wahidah. Jadi tidak boleh ada dua akad di dalam satu akad, tidak boleh ada dua kesepakatan di dalam satu kesepakatan, yaitu ada kesepakatan jual beli dan sewa dalam satu kesepakatan, yaitu aktivitas jual beli mobil tadi begitu ya. Jadi kalau teman-teman memang belum punya uang, biasanya kalau mobil DP-nya berapa sih? Misalnya mobil 300 juta, DP-nya 60 juta. Coba deh sabar dulu, 60 jutanya itu dipegang, lalu teman-teman nyicil
nabung selama setahun, biasanya cicilan berapa? Cicilan misalnya 5 juta. Dalam setahun teman-teman udah dapat 60 juta lagi kan? Ditambah 60 juta DP udah dapat tuh 120 juta dalam setahun, dan teman-teman bisa beli mobil second sambil terus nyicil daripada kita ngasihin ke bank. Sehingga dalam 5 tahun teman-teman udah bisa loh dapat mobil yang harganya bener-bener sangat masuk akal, dan itu udah mobil kita sendiri, mobil baru gitu. Jadi kuncinya sebenarnya belilah sesuai dengan kemampuan. Kalau kita belum mampu ya bersikaplah atau berlifestyle lah sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai sebenarnya kita belum sanggup beli mobil, tetapi kita maksa nyicil, akhirnya kita terlibat dalam banyak sekali kesalahan, termasuk pelanggaran agama yang sangat besar, yaitu riba dan double akad. Jadi masih kepikiran nyicil, jangan ya. Kalau bisa beli tunai, kalau nggak tahan dulu. Banyak banget kok mobil yang disewain, yang sopirnya ganti-ganti dan mobilnya ganti-ganti. Teman-teman tahu kan maksudnya. Sampai jumpa di Fikih Muamalah Iqtisadiyah selanjutnya. Jangan lupa ya, senantiasa ikutin, subscribe, like, dan share konten-konten kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.